Apa sih tujuannya adanya perencanaan strategis? Kan begitu ya. Seringkali kan sesuatu yang apa ya, yang high level banget tuh. Kalau orang di operasional kadang-kadang itu sih cuman PowerPoint doang tuh, kan begitu ya. Yang penting kan gimana nantinya tuh ngerjainnya, kan begitu ya. Tapi seringkali kalau kita nggak tahu arahnya kita kemana, ini jadi malah operasional jadi nggak punya apa ya, tujuannya gitu loh. Jadi kalau kita nggak tahu kita mau kemana, maka semua bus akan mengangkat kita. Nggak tahu nanti nyampenya di mana tuh. Tadi tujuannya mungkin mau keluar kota, cuman tadinya mau ke arah Aceh malah ke arah Surabaya, kan begitu kan. Karena kita nggak tahu, ya udahlah pokoknya ikut aja deh gitu kan. Nah itu kelemahan kalau kita nggak tahu mau kemana. Seperti itu. Makanya perencanaan strategis ini memberikan arah dan juga cara perusahaan mencapai sasarannya. Gitu loh. Seperti itu. Kemudian kan di sebuah korporasi itu biasanya perencanaan kan banyak ya levelnya ya. Ada level corporate, ada level bisnis atau divisi, ada level functional, misalnya teman HR, teman keuangan gitu ya. Nah, itu harusnya nanti mereka punya acuan gitu loh, nggak jalan sendiri-sendiri seperti itu. Kemudian memberi pemahaman terhadap rencana perusahaan, sehingga semua perencanaan itu nanti muaranya memang adalah dalam rangka objektifnya perusahaan, bukan objektifnya masing-masing divisi, seperti itu. Kemudian juga kalau kita sudah punya perencanaan, kita sudah punya objektif, maka akan mudah kita menilainya. Apakah kita sudah mencapai visinya kita? Apakah kita sudah mencapai misinya kita? Apakah kita sudah mencapai key performance indikatornya kita, KPI-nya kita? Nah, kalau nggak ada ini semua, kita nggak tahu, kita nggak bisa ngukur. Atau juga misalnya kita pengen ngukur apakah kita berhasil atau tidak berhasil. Misalnya saya ambil contoh, perusahaan kita ternyata tahun lalu growth-nya 15%. Gitu kan? Semua tepuk tangan kan, happy kan, 15% misalnya. Berhasil apa enggak perusahaan kita sebenarnya? Belum tahu gitu. Karena industri sejenis itu growth-nya 40% misalnya. Gitu kan? Nggak tahu gitu jadinya. Kita kalau cuma nganggap 15% berhasil, kita happy. Padahal sih orang lain tumbuhnya bisa lebih dari 15%. Nah ini makanya harus ada indikatornya.